warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas yaitu soal P3K update PI, yaitu part khusus ya teman-teman. Karena soal ini berdasarkan tes SKB real tanggal 22 September 2020 kemarin ya. Ini mendapat dari yang tes di tahun 2020 kemarin ya. Saat SKB pada zaman Covid ini teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut ke soal nomor 1. Berikut adalah nabi palsu berasal dari suku Baduy Yaman adalah. Nah, ini masih ada yang dapat ya kemarin ya, satu ya ini ya. Yaitu A. Aswad al-Ansi, B. Tulaiha bin Khuwailidi, C. Malik bin Nuwairah, D. Sajjah binti al-Harits, dan E. Musailamah al-Kazzab. Jadi di sini isian yang paling pas yaitu adalah A ya teman-teman, Aswad al-Ansi. Lanjut ke soal nomor 2. Sekitar 2 bulan yang lalu dalam rangka HUT ke-72 BKN mengadakan ajang membuat logo BKN dengan tampilan yang menarik. Kegiatan ini terbuka untuk ASN se-Indonesia dengan ketentuan mendaftar dan mengunggah hasil karya website yang telah disediakan. Maksudnya mengunggah hasil karya ke website ya. Pemenangnya akan mendapatkan uang tunai dan sertifikat. Kegiatan ini disebut A. Ujarah, B. Jialah, C. Istisna, A, B. Maksudnya ini adalah C, ini D, ini A, ini E ya teman-teman. Ya, jadi Jialah, Istisna, Tijarah, dan Ariyah. Ya, jadi di sini jawaban yang paling pas yaitu adalah B teman. Jialah ini yaitu orang dalam Islam itu dinamakan sayembara ini ya. Jadi dia mendapatkan sesuatu dengan hasil yang telah dia kerjakan seperti itu teman-teman. Ada imbalannya ya. Namun dia di sini sebagai pekerja saja seperti itu sekali. Misalkan sayembara itu dilakukan sekali, lanjut dia mendapat hadiah karena dengan jerih payah dia sendiri ya teman-teman. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam Al-Quran disebut A. Furudul Muqaddarah, B. As-Sobah, C. Zawil Furud, dan D. As-Sobah bin Nafsi, E. Zawil Arham. Ya, jadi isian di sini yaitu dalam bagian tertentu ya, mendapat bagian tertentu dalam Al-Quran yaitu zawil furud ya teman-teman. Jadi zawil furud ini yaitu orang yang mendapat warisan yang mana telah mendapat bagian tertentu di dalam Al-Quran ya. Sudah pasti bagiannya di dalam Al-Quran seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang meninggal dengan ahli waris ibu, istri, ibu, ayah, dan 2 saudara perempuan seibu. Maka bagian 2 saudara perempuan seibu yaitu A. 1/2, B. 2/3, C. 1/6, D. 1/3, dan E. As-Sobah bil ghair. Jadi di sini isian yang paling pas yaitu nomor 4 ini adalah ya 1/3 ya. 1/3 ini teman-teman untuk saudara perempuan seibu, saudara kalau dia ada keluarga dari ayah seperti itu ya. Jadi dia mendapat 1/3. Itu yang di luar ketentuan dari bagian, maksudnya di sini pengecualian ya teman-teman. Silakan baca lagi di dalam soal-soal tentang waris ya. Ini masuk kemarin ya, sekitar 2 soal ini ya teman-teman. Ya, lanjut ke soal nomor 5. Bu Rani memiliki seorang anak laki-laki yang sudah berumur 30 tahun. Bernama Sajid. Sajid masih menyendiri hingga kini
hingga kini bukan karena ada faktor lain yang menyebab dia lambat menikah. Hanya saja dia masih ingin menikmati masa mudanya. Sebagai orang tua, Bu Rani sangat mengkhawatirkan anaknya yang tak kunjung menikah, sedang dirinya kian bertambah tua. Melihat keadaan ibunya, Sajid pun berencana untuk segera menikah dengan seorang gadis yang soleha. Ilustrasi ini jatuh pada hukum nikah, ya A jais, B sunnah, C haram, D makruh, E wajib. Ya, jadi jawaban di sini adalah ya jawabannya ini teman-teman sekalian, jais ya. Jadi yang mana dia ini menikah dengan bukan melihat keadaan ibunya. Ini masuk juga ya teman-teman sekalian kemarin ya. Lanjut ke soal nomor 6. Malik memberikan mobil baru untuk ibunya karena kasih sayangnya terhadap orang tua. Pemberian mobil tersebut termasuk A. hadiah, B. hibah, C. sodako, D. wakaf, E. bingkisan. Ya, jadi isian yang paling pas di sini adalah ya hibah ya teman-teman sekalian. Yang mana soal ini kemarin itu narasinya berbeda-beda ya. Ada yang memberikan hadiah untuk ustadz seperti itu ya. Namun intinya satu, yaitu hibah ya teman-teman. Yaitu kita memberikan karena kasih sayang. Atau kita memberi itu karena misalkan pengaruh dia seperti itu di masyarakat ya. Misalkan ada juga nanti ada Andi memberikan sebuah masjid untuk ustadz itu karena ustadz itu berpengaruh di desa itu, seperti itu teman-teman. Jadi di sini narasinya yang berbeda-beda ya. Lanjut ke soal nomor 7. Secara umum dalam Al-Quran mengenai prinsip dakwah, al-mauizah hasanah, al-hikmah, dan mujadalah allati hiya ihsan terdapat dalam surat A. Ali Imran ayat 13, B. Al-Jasyiyah ayat 20, C. An-Nahl ayat 125, D. Al-Baqarah ayat 15, dan E. Al-Mulk ayat 8. Ya, di sini silakan teman-teman membuka yaitu ayat An-Nahl ya teman-teman. Jadi isiannya di sini yang paling pas itu adalah An-Nahl ayat 125 yang mana itu yang artinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Yaitu katanya serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hikmah ini ada hikmah ya. Al-hikmah. Sudah itu ada pengajaran yang baik. Mauziah hasanah. Nah, jadi sudah itu ada pengajaran dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini mujadalah nih. Itu ihsan ya, dengan cara yang baik. Dan sesungguhnya itu Tuhan dialah lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan yang dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi itu ya, kurang lebih seperti itu ya bunyinya teman-teman. Di surat An-Nahl ayat 125. Lanjut ke soal nomor 8. Dalam hukum talak yang mana dia menyamai istrinya dengan ibunya disebut, nah maksudnya sama dengan punggung ibunya ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi A. nusyus, B. shikok, C. lian, D. zihar, E. fasyah. Ya, jadi isian di sini adalah ya talak zihar yang dia menyamakan istrinya itu seperti ibunya. Jadi itu namanya talak zihar ya teman-teman. Secara halus itu ya. Lanjut ke soal nomor 9. Ranti adalah seorang istri yang susah diatur oleh Pak Andri suaminya. Karena sudah sangat kesal, akhirnya Pak Andri mentalak istrinya tersebut. Hukum talak yang dilakukan Pak Andri adalah A. wajib, B. mubah, C. haram, D. sunnah, E. makruh. Ya, jadi di sini hukum talaknya yaitu ya mubah ya teman-teman, yaitu yang mana mubah ini Pak Andri itu boleh saja ya, tergantung kepada Pak Andri. Jadi di sini hukum talaknya mubah seperti itu ya. Yang mana soal ini teman-teman, ini banyak narasi yang keluar juga ya. Ada yang dia mentalak istrinya karena susah untuk sholat malam seperti itu ya. Narasinya berbeda-beda ya ini teman-teman. Ya,
Jadi di sini tadi yaitu mubah ya teman-teman. Jadi di sini narasinya itu nanti berbeda-beda ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman itu harus lebih teliti lagi, yang mana nanti soal itu biasanya sama ya, tetapi narasinya berbeda, tetapi tujuannya satu ya teman-teman. Namun perbedaannya di sini, di narasi ini ya. Jadi nanti itu ada yang mutlak karena dia susah bangun untuk sholat seperti itu ya. Nah, jadi silakan baca-baca, silakan teman-teman fokus karena pendaftaran P3K ini mulai ya, sudah mulai dibuka, dan setiap daerah itu sudah memberikan informasi kebutuhan guru dia ya, guru-guru yang akan direkrut pada tahun ini. Lanjut ke soal nomor 10. Hadis berisi tentang tata cara tayamum merupakan penjelasan rinci dari Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Contoh tersebut merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ingat, hadisnya tentang tayamum, sudah itu penjelasan rincinya dari Quran Surat Al-Maidah. Nah, yang ditanya, contoh tersebut merupakan fungsi hadis. Ingat, fungsi hadis. Jadi dalam Quran itu apa? Bayan tasyri, bayan tafsir, bayan takrir, bayan isbat, bayan takdid, takkid ya. Jadi isiannya di sini yaitu bayan tafsir karena dia memperjelas. Kalau bayan tasyri ini dia itu merubah hukum sesuatu ya, seperti dilakukan Nabi kemarin dalam soal kita sebelumnya, yaitu yang mana Nabi itu berwudu hanya membasuh sepatu. Ayatnya sama Al-Maidah, tetapi hadisnya bukan hadis ini tentang tayamum, hadisnya membasuh sepatu saja, Nabi tidak melepas sepatunya ya. Kalau bayan takrir ini ketetapan Nabi ya. Jadi itu teman-teman sekalian soal yang kita pelajari ya, sudah habis ya. Jadi di sini silakan teman-teman baca, silakan teman-teman mengulang-ulang soal, karena yang kemarin itu soal-soalnya sudah mimin share kan ya. Namun di sini narasinya itu yang berbeda-beda, nampaknya sama ya itu ya, tetapi narasinya saja berbeda-beda. Dari setiap soal mimin kasih kemarin itu sama nampaknya, tetapi narasinya yang banyak berbeda-beda. Jadi semoga kalian sukses dan lulus di tahun ini, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.